Jadi di sini judulnya itu adalah penulisan artikel ilmiah menggunakan LaTeX. Terus kemudian ini disusun oleh tim dosen tata tulis ilmiah. Jadi tadi beberapa juga saya ambil dari beberapa dosen, yang presentasi dosen yang di luar ya, seperti Unpad tadi saya ambil beberapa dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi apa itu LaTeX? Apa itu LaTeX? Diucapkannya LaTeX, ya, LaTeX gitu ya. Paket perangkat lunak yang menggunakan mesin engine typesetting ya, text namanya, TEX ya. Jadi dia memang kuno ya, kuno. Jadi memang kalau kita lihat apa ya, sistemnya itu ya harus kita ketik, harus kaku gitu, kaku dalam artian ini ya, kalau kita nggak patuh itu biasanya cenderung untuk nggak jalan. Ya, seperti itu. Kayak mungkin Pascal. Pascal itu kan juga kenapa masih sekarang diajarkan itu karena dia terkait apa namanya program-program dan step-stepnya itu strength gitu. Jadi itu yang harusnya Anda itu gitu. Apa kalau sistem UML dan sebagainya tinggal mindah-mindah dan sebagainya kan gampang ya. Tapi kalau untuk yang ini tuh kenapa? Karena ya memang itu prosedur-prosedurnya itu memang harus Anda patuhi. Ya itulah sebenarnya kehidupan itu seperti itu. Anda harus patuh aturan dan sebagainya. Meskipun nanti di kemudian hari dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini mungkin Anda nanti akan mendapatkan program komputer yang sudah familiar dengan Anda dengan mindah-mindahin aja cukup lah seperti itu ya. Nah, TEX itu ya, itu program komputer yang diperkenalkan tahun 82, jadi sudah lama sekali ya. Mungkin saya juga umur berapa ya? Mungkin baru SMP gitu ya. Oleh Donald E. Knuth dan ditulis untuk pensettingan dokumen secara digital ya. Nah, kemudian LaTeX sendiri itu dikembangkan oleh Leslie Lamport, itu orangnya bentuk di bawah itu ya. Stylenya juga Anda lihat kan, stylenya itu orang kuno gitu ya, apa namanya? Beda dengan kita lah, rambutnya mungkin ini rambutnya ya dibiarkan biasa gitu ya. Apa namanya itu? Flamboyan lah gitu ya, seperti itu ya. Oke, ini yang mengenalkan LaTeX seperti itu, LaTeX dia itu. Terus kemudian, nah ini perbandingan MS Word sama LaTeX ya. Kalau Word itu kan formatnya dokumennya adalah .doc gitu ya. Kemudian kalau di print ya, di print, ngedit-ngeditnya juga sama, jadi ngeditnya kita di Word gitu ya. Terus kemudian kita print, ya biasanya printnya itu bisa bentuk doc juga, bukan printnya bisa bentuk paper dokumen bisa doc atau sebut saja tadi ya bentuknya PDF ya seperti itu. Nah, kalau LaTeX itu ya kita akan ngetik nanti namanya program-program itu namanya .tex ya, .tex formatnya. Terus kemudian kalau misalnya kita coba print atau kita coba tampilkan, biasanya bentuknya PDF ya seperti itu. Jadi kalau Word itu doc, kemudian kalau untuk LaTeX adalah PDF seperti itu. Ya harapannya sama juga nanti kalau di print ya nanti kan jadi paper dokumen dan sebagainya. Nah, cuma mungkin yang lebih bagus dari Word itu nama LaTeX itu kalau LaTeX itu dia bisa menyesuaikan sendiri. Jadi tabel-tabel yang kita bikin itu dia udah menyesuaikan sendiri khusus gitu ya. Dan biasanya nanti ruangan atau bentuk-bentuk dari paper-paper kita itu penuh gitu ya, penuh gitu, kokoh gitu ya. Kalau doc kan harus di setting-setting ya, misalkan coba ini dipindahin ke sini dan sebagainya dan seterusnya dan sebagainya, akhirnya ya nanti akan menghasilkan hasil yang mungkin ini juga tapi prosesnya lama. Kalau LaTeX biasanya langsung begitu kita generate dia langsung mengatur-ngatur sendiri seperti itu terkait teksnya. Terus kemudian ya ini contoh sederhana yang kemarin sudah disampaikan di tugas. Jadi bagaimana Anda menulis Hello World text ya. Kemudian nanti kalau misalkan kita tulis ya, misalkan garing, kemudian garing miring ke kiri ya, kemudian dokumen kelas, kemudian AMSAT. AMSAT itu bentuk-bentuk tipenya. Jadi ada tipe artikel, ada AMSAT, ada juga beberapa lain gitu ya. Terus kemudian ada, ya kalau misalkan kita bikin sebuah tulisan, yaitu biasanya ada kata begin dan end, biasanya gitu ya. Ada mulainya apa, mulainya kita menulis dokumen, isinya apa, terus kemudian baru kemudian ditutup. Seperti hampir mirip dengan program-program yang ada ya, seperti itu. Harusnya kalau Anda orang IF harusnya suka terkait dengan kayak gini ya. Nah nanti keluarannya itu seperti apa yang di samping ya. Saya sudah mencoba ya tadi di Max itu saya pakai yang ini, pakai Max Text ya. Biasanya tampilannya seperti ini, ada text shop gitu ya. Namanya nanti kalau bisa di install kemudian di running dan sebagainya itu akan muncul text shop. Nah ini contoh nih. Contoh pertama terkait dengan kita menuliskan hello world tadi ya. Jadi untuk tipikalnya ya sebenarnya untuk kita pertama-tama pasti membuka terkait dengan dokumen kelasnya ya, dokumen kelasnya.
Misalkan ini bentuknya artikel, ya bisa juga tadi dibentuk juga kayak abstrak atau apa itu bisa ya, diubah seperti itu bisa. Nanti akan merubah terkait dengan bentuknya. Jadi kalau ini artikel ya, misalkan artikel, terus kita tulis misalkan kita tambahin ya, title-nya apa sih? Title-nya adalah sebuah judul nih, word apart, kemudian hello world in comparative content misalkan ya, konteks misalkan. Kemudian autornya saya misalkan ya. Terus kemudian isinya, begin-nya apa? Dokumen. Kemudian tulisannya adalah hello world, kemudian ada sebuah rumus nih, rumus yang kita coba tulis adalah seperti ini. Jadi kalau kita nanti ada tanda strip, ada dolar, ada tanda apa garing tapi garing terbalik dan sebagainya. Terus kemudian setiap ada kita melakukan apa di situ, apa yang kita tulis, apa jenisnya dan sebagainya, senantiasa kita mulai dari kurung purawal ya, kurung purawal. Kalau nggak kurung purawal nggak bisa ya. Tadi saya bingung juga awal-awal tuh. Kenapa ini kok nggak jalan? Akhirnya setelah dilihat, oh ini kurung purawal, bukan kurung buka biasa dan sebagainya. Nah ini kalau kita run biasanya kalau di kita di typeset ya, typeset. Di situ ada LaTeX, ada BibTeX, ada MakeIndex, ada Metafont. Ini ada BibTeX itu semacam jenis ini data pustaka gitu biasanya ya. Nah, kalau plain text ya plain biasa. Nah ini kita running di LaTeX. Kalau misalnya kita running seperti ini, nah bentuknya seperti ini nanti. Jadi misalkan ini kalau misalnya kita lihat kan ini struktur kayak struktur jurnal ya. Jadi title-nya apa? Hello World in the cooperative context. Kemudian tadi autornya siapa? Erwin Budistiawan. Kemudian tadi September berapa? Terus kemudian ini adalah Hello World-nya. Kemudian ini adalah persamaan tadi seperti itu. Jadi untuk menampilkannya seperti itu. Kemudian kita badan itu ada jenis, ada pembukaan, ada penutupan, terus kemudian isinya apa gitu, seperti itu biasanya gitu. Terus kemudian tadi itu contoh ya terkait penulisan Hello World ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi situ memang kita harus ada apa namanya ada file namanya hello. Jadi kalau saya kita ketik dan sebagainya di tag di LaTeX itu biasanya ada nama filenya dan sebagainya. Kemudian kalau kita running biasanya kita akan sama dengan itu. Jadi hello world.pdf gitu. Jadi itu adalah fungsi LaTeX. Jadi bagaimana mengcompare dari bahasa-bahasa yang dalam bentuk teks ini LaTeX ya, bahasa-bahasa LaTeX itu menjadi PDF seperti itu. Dan Anda lihat ya, istilahnya strukturnya udah ini. Kalau misalnya kita kita nulis terkait Word kan beda ya. Word kan harus di centering, kemudian di besarnya berapa dan sebagainya itu. Kalau di LaTeX itu bisa dengan otomatis bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Terus kemudian ada file class yang namanya file class. File class itu mendefinisikan seperti apa sih dokumen yang kita inginkan ya. Biasanya ditentukan tadi ya oleh perintah dokumen class, option-nya apa gitu ya, terus kemudian class name-nya apa. Jadi kalau tadi kan class name-nya artikel ya. Jadi kalau class name-nya berbentuk beda gimana? Ya nanti akan berbeda lagi gitu. Nah, ini misalkan contoh dokumen kelasnya adalah option-nya misalkan 10 PT ya, 10 besarnya 10. Terus kemudian ini tipenya adalah optionnya juga conference, kemudian ini misalkan class name-nya adalah IEEE transaction misalkan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada contoh lagi misalkan ini Amstrad ya. Amstrad itu salah satu bentuk juga. Nanti kita lihatlah. Contohnya bentuknya menjadi Amstrad ya. Ini kan artikel ya, bentuknya artikel, bentuknya seperti itu. Kalau Amstrad gimana? Amstrad gimana? Misalkan save dulu, kita jalankan. Dilihat-lihat lagi ya, bentuknya kayak gimana gitu. Nanti harus ada lihat bedanya. Nanti kalau nggak lihat bedanya agak susah ya. Jadi kalau bentuknya Amstrad seperti ini. Nah, Amstrad seperti ini. Ya, jadi kan beda ya. Tadi kan bentuk yang judul tadi kan beda dengan ini ya. Tulisannya juga ya. Tulisannya juga, kemudian ininya fontnya juga beda dan seterusnya ya. Bentuk-bentuknya beda. Nanti kita lihat lah. Misalkan ini kita coba diamkan saja. Terus kemudian kita coba running lagi bentuk yang lain. Misalkan tadi ya bentuknya sebut saja artikel. Seperti apa bentuknya ya? Artikel. Ini name class-nya ya, artikel. Nah, seperti ini, misalkan ya. Save lagi, kita jalankan. Misalkan gini. Nah, bentuknya gini ya, bentuknya gini. Ada nggak tampilan yang tadi bentuknya ada nggak ya? Windows-nya misalkan yang mana tadi? Ini ya. Bukan ya, konsol ya. Oh, nggak bisa ya, dilihat, coba dibandingkan nggak bisa ya.
Oh, nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau kita lihat ya bentuknya, kan kalau tadi kan W-nya sama O-nya kan standar rapat sama gitu ya, sama gitu ya. Ya ini kan sama tadi, tingginya sama. Erwin Budi Setiawan juga Erwin Budi Setiawan ini tulisannya gede semua tadi itu, seingat saya ya. Seperti itu. Nanti ada coba bandingkan. Ini W, O dan sebagainya kan bentuknya beda, berbeda-beda ya antara. Jadi setiap kita mulai dari awal, tadi gini bisa kita lihatan bahwa apa ya, mana yang dibesarkan sama dia. Jadi kalau bentuknya misalkan bukan kalimat utama atau kata utama, biasanya hurufnya apa, kecil ya, misalnya in, the, jadi kata-kata keterangan tuh dia biasanya kecil. Otomatis itu kalau kita di jurnal artikel seperti itu. Tapi kalau kita tadi berangkatnya bukan ini ya, Amstrad ya misalkan, Amstrad tadi, ini bentuk Amstrad ya. Apa tadi bentuknya? Tulisannya apa sih? Gini ya, Amstrad ya. Mbak. Misalkan kita running lagi. Nah, ya kan? Bentuk W dan sebagainya, terus kemudian in the, tadi kan bentuknya masih huruf besar semua. Ya. Itu bedanya. Jadi cara penulisan kita apa? Itu bentuknya di tadi itu, yang dicerangkan di bab tadi. Ya, seperti itu bedanya. Ya kalau bisa Anda coba-coba tulislah terkait itu ya, dan untuk apa namanya tulisan-tulisan apa nanti di LaTeX itu saya kira sudah di-share di situ tadi. Iya Pak, Kelihatan, kelihatan. Ini Amstrad. Kalau Amstrad seperti ini. Jadi tadi saya katakan kan Indo-nya ini dia hurufnya besar semua ya. Jadi istilahnya memang kalau tipe Amstrad sama tipe artikel beda gitu. Artikel Amstrad paling catatan-catatan harian gitu. Kalau artikel memang kita larinya kepada ini. Coba nanti kita lihat kalau artikel. Ini coba di prototin ya, bahwa tulisannya seperti ini. Erwin Budi Setiawan tulisannya juga besar-besar. Tipenya artikel ya. Tipenya artikel. Sebentar. Tadi mana tadi? Oh ini. Ya ini kalau kita tulis artikel bentuknya kan berbeda. Ini artikel tadi ya, artikel. Ya kan beda kan tampilannya ya. Jadi kalau tadi kan ini rata semua, rata semua. Dan ini kalau ini mana yang awalan, mana yang kata-kata penting biasanya dia besar-besar. Tapi kalau misalnya kata-kata sambung, kata-kata apa? Penunjuk tempat dan sebagainya biasanya langsung kecil otomatis Kak. Jadi kalau di artikel tuh susah mudahnya gitu. Jadi kita tidak terlalu pusing dengan huruf besar huruf kecilnya, otomatis langsung ditata sama ini sendiri, sama LaTeX sendiri seperti itu ya. Tulisan Erwin Budi Setiawan ya otomatis dia menyesuaikan kalau di awal seperti apa, tengah seperti apa, pinggir seperti apa dan sebagainya. Seperti itu bedanya terkait dengan tipe-tipe dari kelas. Kemudian berikutnya nah, terkait dengan paket-paket makro. Jadi apa namanya? Di LaTeX itu punya paket-paket ya, punya paket-paket. Ada terkait dengan citasi, STY ya. Jadi ini adalah penggunaan perintah khusus, paket diaktifkan dengan ini, biasanya use packet, option-nya apa, packet name-nya apa ya. Seperti daftar pustaka itu ada ininya, ada paket-paketnya ya, ada paket-paketnya. Kemudian kita menggambar grafik itu ada paketnya. Ini graphic.sty ini adalah menggambar-gambar grafik biasanya ya. Kemudian geometri, URL juga ya bisa di paket-paketnya. Nanti untuk saya sudah coba yang grafik ya, grafik untuk menampilkan grafik itu biasanya harus manggil dulu ini apa namanya grafik .sty ini. Nanti kita tunjukkanlah di lain waktu di slide berikutnya ya seperti itu. Ini contoh-contoh paketnya. Jadi mereka punya paket-paket dan saya kira banyak paketnya ini yang ditampilkan ada contoh aja, contoh-contoh paket ya. Nanti ke depannya Anda bisa silahkan mengeksplor kira-kira seperti apa. Ya, saya sudah mencoba terkait dengan grafik ini, nanti saya tunjukkan pas kita membahas terkait grafik. Seperti itu. Jadi dia punya paket-paket makro yang bisa dipanggil seperti itu ya, perintah khusus jadi ya. Oke, kalau nggak dipanggil gimana ya? Anda nggak bisa menampilkan grafik, mungkin perlu ada pemahaman lebih lanjut terkait ini ya program di situnya ya. Jadi Anda harus masuk makronya, terus kemudian mencoba menggali, menggraf grafiknya gimana pelan-pelan. Nah, kalau misalnya kita pakai paket ini, itu kita tinggal modifikasi sedikit lah terkait dengan grafiknya seperti itu. Oke, terus kemudian ya karakter-karakter khususnya ya. Jadi simbol-simbol yang di reservoirs itu ada ini ya tanda apa? Pagar gitu, tagar, kemudian dolar ya. Nanti dolar dipakai juga untuk bangkitkan persamaan gitu ya. Kemudian ada persen, persen itu artinya berarti tidak diproses ya. Jadi istilahnya kalau ada tanda petik untuk di program-program lain kan ada tanda petik, ada mungkin yang tanda
garing 2 gitu ya. Seperti itu. Kalau yang di LaTeX itu tanda ini, tanda apa namanya? Tanda persen ya. Kemudian ada juga dan ya, dan itu nanti kita lihat gunanya untuk di tabel-tabel juga ada nih dan-nya. Kemudian underscore, kemudian kurung kurawal ya, setiap option, setiap nama apa tadi package dan sebagainya itu semua nanti pakai kurung kurawal ya. Kemudian ada tanda apa? Tanda pangkat ya, tanda pangkat. Kemudian ini tanda untuk ini menceritakan terkait letak misalkan referensinya di mana gitu. Referensi itu di mana? Apakah di bab 1, bab 2 atau mungkin rujuk kepada citasi dan sebagainya biasanya gitu ya. Terus ada juga garing tanda apa? Tanda dolar itu biasanya nanti dipakai juga pada waktu kita membuat suatu persamaan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ya ini jika ingin dipakai pada dokumen biasanya ditambahin ini ya, tambahin beberapa ini ya simbol-simbol ya. Jadi ada tambah-tambahan misalkan kalau kita menggunakan tagar berarti harus dikasih tanda atau tapi terbalik, kemudian tanda dolarnya, kemudian tanda persennya dan sebagainya. Nah, nanti juga ada khusus untuk backslash ya, backslash itu ada juga ya seperti ini bintang dolar, terus kemudian tanda miring, kemudian backslash, terus ditutup dengan bintang. Nah, catatan khusus di sini yang perlu Anda perhatikan adalah karakter spasi yang berulang dianggap sebagai satu spasi. Jadi karakter spasi yang berulang terus ini dianggap satu spasi. Kemudian setiap paragraf harus dipisahkan oleh sedikit sebuah baris ya di dalam file text-nya ya. Kemudian komentar dapat ditambahkan dengan menggunakan awalan persen ya, di mana itu tidak dibaca. Ya. Diawali dengan ini biasanya nggak dibaca, hanya sebagai keterangan saja. Nah, setiap teks yang menggunakan karakter tersebut itu tidak akan diproses oleh compiler teksnya tadi, ya, seperti itu. Seperti apa yang bilang tadi. Oke, itu terkait dengan simbol-simbol reservoir-nya. Kemudian ini adalah contoh-contoh reviewnya. Ya, ini misalkan ini terkait dengan Amstrad tadi ya. Kemudian usage package-nya adalah site, kemudian digunakan juga URL, grafik. Jadi ini sebetulnya dipanggil semua. Ini gunanya ya sebetulnya kalau dia tidak dipanggil otomatis ya tidak jalan. Tapi kalau ya ini cuma ini aja untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kalau paket-paket itu nggak dipanggil pun kalau ditampilkan juga nggak masalah gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kita belajar terkait dengan pemrograman kan ya kita sebetulnya ini setiap step itu pasti akan dibaca. Jadi mungkin terlalu berat untuk sistem kita kalau misalkan program kita besar dan sebagainya. Tapi kalau ya ini package yang kita gunakan bisa mungkin harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan aja seperti itu ya. Ini seperti contoh ya, seperti itu. Blacklist itu muncul nanti di mana dan sebagainya nanti bisa kita lihat ya. Ini adalah dokumen ya, selama tinggal dunia blacklist, berarti ini blacklistnya seperti itu. Jadi tanda blacklist itu bisa juga ditampilkan tapi dengan kode seperti ini. Oke, seperti itu reviewnya tadi ya, menggunakan itu semua. Terus kemudian kita akan masuk kepada judul section ya, judul section. Jadi kita tuh bisa membagi ya bab-bab di tulis kita, misalkan kan ada bab 1 pendahuluan, terus kemudian ada sub lagi, misalnya latar belakang, sub lagi tujuan dan sebagainya gitu ya. Nah nanti kalau misalkan kita ingin mendefinisikan seperti itu, berarti ada section, name sectionnya apa, kemudian ada subsection, berarti di bawahnya lagi. Kalau misalkan section itu 1.1 misalkan, berarti subsectionnya 1.1. Subsectionnya berarti 1.1.1 misalkan gitu ya. Kemudian juga ada perintah tabel konten ini terkait dengan kita menampilkannya di daftar isi ya, daftar isi. Kemudian ada appendix itu lampiran ya seperti itu. Nah, ini nanti akan menggunakan paket appendix.sty ya. Nanti juga sama ya nanti garing begin terus kemudian appendix terus kemudian n-nya appendix juga. Jadi senantiasa kalau kita buka kita membuat suatu itu dalam satu suatu cerita itu harus ada mulainya dan ada end-nya. Senantiasa gitu. Kalau misalkan nanti ada sub lagi di tengahnya juga sama, harus ada begin, ada end-nya lagi. Jadi memang harus seperti itu. Kalau misalkan enggak, ya enggak bisa jalan program kita seperti itu. Catatannya perintah-perintah ini bersifat case sensitif, jadi sesuai dengan kasus-kasus yang kita perlukan seperti itu. Terus kemudian label dan cross referencing. Jadi label-label ya. Jadi kita bisa juga yang terkait dengan label tadi. Nah, penomoran gambar, bab, dan tabel itu sulit dilakukan secara otomatis dengan MS Word. Ya. Jadi untuk penomoran gambar, bab, dan sebagainya sebenarnya ya bisa kalau kita misalkan menggunakan template yang ada ya dengan
apa namanya heading 1, heading 2 dan sebagainya itu bisa. Tapi menurut saya agak susah juga ya. Saya belajar beberapa kali juga sangat susah. Nah, pada LaTeX ya, pada LaTeX setiap section atau bagian gambar, tabel, persamaan dan lain-lain itu memiliki label sendiri, yaitu garing label name-nya apa? Ya, label name-nya apa? Nah, ini tujuannya nanti itu kalau misalkan suatu saat kita akan rujuk dia, misalkan sudah dijelaskan pada bab 1, berarti ini untuk penanda tadi bahwa oh bab 1 itu dilabelin dengan label ini dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian sesudah itu sudah kita namain itu, baru kemudian kalau dapat dirujuk dengan tanda tadi itu garing ref, kemudian referensi ya, apa namanya kurung kurawal label name-nya tadi apa ya. Misalkan bab 1 itu misalkan pendahuluan. Berarti kalau kita merujuk ya berarti harus di garing ref tadi pendahuluan tadi ya. Nah, pada saat dokumen LaTeX dikompilasi, setiap bagian gambar, samaan dan lain-lain akan diberi nomor secara otomatis oleh ini. Jadi kalau kita di LaTeX itu kan kalau di Word yang meskipun diprogram pakai template heading dan sebagainya gitu, itu sama juga kalau misalkan sebut saja apa namanya kalau ada tabel baru muncul di tengah itu biasanya kita harus ngedit awal sedikit-sedikit lagi gitu dari tabel tambahan itu sampai terakhir. Nah kalau di LaTeX kita nggak seperti itu. Jadi kalau ada tabel baru dia langsung otomatis membuat ini apa penamaan-penamaan lain gitu ya, seperti itu. Jadi otomatis dia berubah. Itu enaknya di LaTeX seperti itu ya. Jadi akan diberi nomor secara otomatis. Terus ini contoh-contoh terkait dengan pelabelan ya. Misalkan ini, misalkan kita ingin menampilkan bentuk seperti ini. Jadi tabel daftar isinya apa? Misalkan 1 pendahuluan, 2 isi makalah, kemudian appendix-nya. Appendix itu lampirannya, misalkan appendix A itu lampiran terkait apa. Jadi situ nanti akan kita lihat misalkan bab 1 ya, bab 1 pendahuluan itu berarti di sini ada section ya. Section pendahuluan. Nah, itu dilabelin tadi itu adalah intro namanya. Labelnya intro. Jadi ditandain dengan intro. Misalkan sebut saja ini bercerita tentang pendahuluan tulisan Anda ada di sini. Jadi tuliskan pendahuluan semua di situ. Kemudian untuk section berikutnya isi makalah misalkan ya. Section berikutnya makalah. Jadi bab 2.1 itu isi makalah. Nah, di situ misalkan yang tadi pendahuluan itu ingin dirujuk. Misalkan seperti yang telah dijelaskan pada garing ref, ya, misalkan ya, introduction, jadi intro tadi, jadi tabel tadi itu ingin kita rujuk gitu. Ini ingin kita rujuk. Jadi ini kita akan rujuk gitu. Ini dirujuk, ya, ini dirujuk. Bentar. Misalkan ingin dirujuk, ini akan dirujuk ini, misalnya ini dirujuk nih. Nah, ini harus kita tandain dulu bahwa untuk melabelin atau memanggil dia itu kita namain dia itu intro, ya, label intro. Makanya begitu kita ingin merujuk atau merujuk kepada tadi, itu biasanya dibangkitkan dengan ini. Jadi garing ref intro. Jadi nanti kalau Anda bikin paper-paper juga, kalau misalnya citasi-citasi itu harus dirujuk juga, dilabel-labelin semua. Habis itu nanti bisa dipanggil itu referensi berapa dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau misalkan keluar itu akan gini, akan keluar ya, misalkan di sini ya, misalkan seperti yang telah dijelaskan pada 1 itu artinya berarti bab pendahuluan dapat ditunjukkan bahwa, nah, misalkan gitu ya. Terus kemudian kita apa namanya di sini juga ada appendix ya, appendix-nya ini seperti ini, jadi appendix itu section-nya adalah lampiran, labelnya lem gitu ya. Jadi nanti kita rujuk ya lemnya. Kemudian ini adalah lampiran misalkan. Jadi ulangi lagi, setiap dokumen yang kita akan buat itu senantiasa dimulai dengan begin dan bukan end ya, senantiasa seperti itu. Nanti juga ada nanti di tengah-tengah itu perlu kita bikin lagi, kita membuat apa namanya dokumen baru lagi misalkan ya, berarti harus ada lagi dan seterusnya. Seperti itu. Dan saya sudah mencoba semua. Coba kita lihat ya, misalkan cobaan kita gimana. Kita coba dulu, misalkan di mana tadi? Oh iya, sebentar. Ini misalkan ya. Ini kan Hello World-nya udah ya, udah. Kok ini salah ya? Bentar. Oke, misalkan contoh lagi, misalkan contoh kedua ya. Jadi kita menggunakan untuk pelabelan ya, misalkan ya. Jadi di sini kita lihat ya dokumen kelasnya itu 12 PT, Amstrad ya, bentuknya Amstrad. Kemudian kita mulai dokumennya, kemudian itu terkait dengan tabel konten. Jadi kita memanggil
semacam paket tabel konten jadi untuk menampilkan daftar isi tadi. Kemudian section-nya adalah pendahuluan, kemudian labelnya adalah intro dan sebagainya seperti mirip dengan tadi ya, misalkan section-nya adalah makalah atau misalkan gini ditulis subsection juga bisa nanti subsection berarti dia akan satu bab satu. Kita coba lah ya subsection-nya, subsection misalkan ya seperti ini ya. Kita coba jalankan. Suaranya seperti ini ya. Jadi kontennya itu satu bab satu gitu ya. Oh ini belum di save tadi. Bentar, belum. Save terus kemudian jalankan dulu. Jadi kontennya daftar isinya, pendahuluan, kemudian isi makalahnya, kemudian appendix-nya, lampiran. Ini kebetulan ada di halaman 1 semua, sehingga di sini tertulisnya halaman 1. Jadi bab 1 itu halaman 1, bab 2 halaman 2, halaman 1 juga, kemudian appendix juga halaman 1 juga. Nah, ini tipikalnya kalau ini ya, artikel ya, seperti itu. Seperti itu ya, jadi nampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda tulis nanti seperti ini, nanti munculnya seperti itu. Ya. Yang agak kaku juga. Jadi kalau misalkan ada salah sedikit terkait dengan apa yang kita tuliskan, otomatis nanti ini, akan salah juga nanti, nggak jalan biasanya programnya seperti itu. Ini terkait contoh pelabelan. Jadi bagaimana kita membuat label ya di sini bahwa kita tandain bahwa section pendahuluan itu adalah bab 1 atau labelnya intro, kemudian kita panggil lagi di bab selanjutnya. Ini berarti bisa dipraktekkan juga untuk citasi-citasi terkait dengan makalah ya. Penamaan makalah sebut saja di reference data pusaka, kemudian kita coba rujuk lagi, misalkan seperti itu ya. Jadi tapi itu harus tandain juga ya. Oke, itu terkait contoh pelabelan. Silakan kalau ada yang tanyakan, silakan langsung aja. Terus kemudian kita lanjutkan lagi, kalau misalkan bagaimana mengganti konten dan appendix ya, misalkan kan kita itu orang Indonesia ya, bagaimana merubah konten tadi menjadi daftar isi gitu ya misalkan. Terus kemudian terkait dengan appendix tadi biasanya di kita tuh namanya lampiran. Nah, caranya adalah bagaimana ini kan kita menggunakan usage package-nya adalah appendix ya, appendix usage package yang kita panggil appendix. Kemudian kita akan renew komennya ya, appendix name tadi itu dengan lampiran. Appendix itu jadi ganti dengan lampiran. Kemudian kita coba ganti lagi kontennya dengan daftar isi misalkan ya. Kontennya ini dengan daftar isi. Nah, caranya sama dengan tadi, kita coba jalankan semua, rujukannya juga sama ya, mirip-mirip. Terus kemudian mungkin di sini disesuaikan ya dengan kondisi di Indonesia, misalkan appendix, kemudian sectionnya itu adalah rumus-rumus umum, misalnya lampiran A misalkan rumus-rumus umum. Terus kemudian jadi nanti kalau kita tambahin dengan section baru lagi misalkan apa gitu ya, nanti otomatis akan ada lampiran B gitu apa gitu. Jadi otomatis penamaan tadi A, B, C, D dan sebagainya, lampiran A, B, C, D tadi otomatis nanti akan tampil dengan sendirinya ya, seperti itu. Nah, coba-coba aja kalau misalkan ini ya, seperti itu. Oke, seperti itu tampilannya. Jadi merubah daftar isi menjadi appendix, konten menjadi daftar isi, kemudian appendix menjadi lampiran ya, seperti itu. Kalau dijalankan gimana? Misalkan ini ya, ini diganti ya. Jadi ini mengganti appendix menjadi lampiran, kemudian konten dengan daftar isi, seperti itu. Mungkin ada penyelesaiannya sedikit terkait ini. Mungkin kalau mau ditambah lagi bisa aja misalkan ditambahkan ya misalkan di bawah sini ya, misalkan apa sectionnya apa biasanya apa rumus atau apa misalkan data baru gitu apa ya. Rumus-rumus umum, rumus-rumus khusus misalkan ya. Misalkan khusus. Ya kan gitu ya. Jadi ya kita coba save. Labelnya jangan sama ya, lampiran 02 misalnya, 02. Kita save dulu. Kemudian kita running ya. Semoga jalan. Running, oke ya. Daftar isinya nggak muncul ya? Daftar isinya apa tadi ya? Belum muncul ya? Jadi ini kita lihat lampirannya akan menjadi lampiran A dan lampiran B ya. Lampiran A, lampiran B. Tadi kan rumus-rumus umum dan rumus khusus otomatis di situ muncul ya seperti itu. Bentar, ini daftar isinya kok nggak muncul ya? Tadi muncul ya. Kenapa kira-kira? Nah, di konsolnya apa?
Oh, ya kayaknya terkait dengan tadi ya. Coba kita kembalikan ke awal lagi. Sebentar. Kayaknya yang tadi kasusnya. Sebentar. Save dulu. Jalankan. Ya, kalau memang harus tambahin ya, kalau secara khusus ya. Kadang-kadang juga ini harus di-save berulang kali supaya keluar dengan apa yang kita inginkan dan sebagainya. Memang harus agak ekstra sabar ya. Tapi ya itu ya membantu kita dengan sangat luar biasa ini. Misalkan people setnya ini. Ya, ini contohnya ya. Jadi kalau ini yang belum saya ubah-ubah ya, nanti silakan ditampilkan di slide tadi ya. Jadi daftar isinya satu pendahuluan, kemudian halaman 1, isi makalah halaman 1, lampiran A terkait rumus-rumus umum tadi halaman 1 dan sebagainya. Muncul semua di sini ya. Ini tinggal ditambahin aja di sini subsection berarti. Jadi ini tambahin di sini copy ya, di subsection di sini. Ditambahin subsectionnya apa? Misalkan ditambahin di sini subsection it's sub apa misalkan contohmu apa? Misalkan apa metode usulan gitu ya, metode usulan misalkan ya. Misalkan gini ya. Kasih bla 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 lah, kasih bla bla bla. Misalkan tulisannya apa bla bla blanya. Misalkan ya. Jadi sebetulnya mengacut pada ini aja. Kalau kita section berarti ya subsectionnya gitu ya. Nanti mau kita tambahin yang mana. Misalkan ini mau ditambahin lagi sebut saja dengan subsection lagi. Misalkan subsection terkait dengan misalkan kan biasanya kalau ditambah kan misalkan apa? Subsection terkait dengan latar belakang misalkan ya. Misalkan. Oke, misalkan di save lagi. Ini harus ini ya, sebentar. Jangan ngikutin aja, pokoknya kalau kita ingin nambahin di pendahuluan, bab pendahuluan berarti di bawah pendahuluan, kalau makalah di bawah makalah, kalau di lampiran di bawah lampiran. Gitu aja. Sebentar, kok ada salah ya, sebentar. Oh, maaf. Ini maaf nih, ini kesalahan juga ya, harus pakai kurung kurawal ya. Harus pakai. Bentar, di-save lagi. Save sectionnya latar belakang. Save lagi. Bentar. Ini ya, siapa tadi mana? Irawan saya? Iya, Pak. Ini kalau ditampilkan seperti ini munculnya. Jadi otomatis nih, jadi di bawahnya. Jadi satu pendahuluan, kemudian terkait dengan cerita tentang pendahuluan tulisan isi, kemudian kita bikin subbab lagi 1.1 latar belakang, ya kan? Terus kemudian isi, bla 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 lagi, kemudian ada metode usulan. Jadi otomatis nanti langsung ke bawah gitu seperti itu. Gimana? Iya, Pak. Sangat jelas, Pak. Oke, nambah-nambahnya gitu. Jadi sesuai dengan mana yang bab yang kita tambah biasanya seperti itu. Otomatis dia akan membuat ke belakang dan sebagainya. Urut lah seperti itu. Baik, Pak. Oke. Oke, itu contoh berikutnya. Berikutnya lagi.
Nah, menggunakan kelas lain ya, menggunakan kelas lain. Jadi ini kita coba kalau misalkan kan Anda menulis proposal juga kan, proposal dan jurnal. Tadi kan tipe jurnal ya. Sekarang kalau proposal gimana? Ini misalkan contoh ya, nanti akan tampilkan seperti ini. Jadi daftar isi, satu, pendahuluan, isi makalah, rumus-rumus umum dan sebagainya seperti ini. Jadi tinggal merubah bentuk terkait dengan tadi itu. Kalau artikel ya diganti dengan abstrak diganti dengan artikel seperti itu ya. Jadi akan tuntut tampilan seperti ini. Bentar, kita lihat yang tadi itu. Mana tadi? Oke, tutup dulu. Kemudian masuk ke, sambil nyoba-nyoba aja, nyoba-nyoba di program komputer Anda lah seperti apa ya. Ini misalkan dirubah ya, menjadi tipenya itu artikel ya. Ini artikel, kita jalankan hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Munculnya seperti ini ya. Kita tampilkan munculnya seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda kan. Jadi kalau tadi itu Amsat seperti itu, kemudian ini adalah artikel. Jadi kita bisa nulis juga daftar isi terkait dengan paper kita proposal. Nanti kalau Anda ngetik-ngetik proposal atau laporan-laporan praktikum atau apa, Anda bisa pakai yang tipikal ini ya, seperti itu. Jadi ini bisa diatur-atur. Jadi sama dengan tadi yang pertanyaan Irfansyah, kalau kita menambah satu ya berarti otomatis kita menambah subsection di bawahnya pendahuluan. Kemudian kalau di makalah juga sama subsection. Kalau misalnya nambah lagi misalnya 1.1.1.1 berarti harus kita nambah dengan subsection. Jadi tinggal nambahin sub aja di depannya. Subsection itu berarti 1.1, subsection berarti 1.2 dan seterusnya. 1.1.1 ya, seperti itu. Oke, itu tampilan-tampilan aja bentuknya menggunakan kelas lain ya. Tadi Amsat dan satu lagi artikel. Nah, masuk ke gambar ya, gambar. Jadi ini membutuhkan paket grafik ya, grafik.sty. Kemudian tipe gambarnya bisa APS ya, encapsulate PostScript atau bentuk-bentuk lain ya. Bisa JPG bisa, JPEG juga bisa dan sebagainya. Itu bisa diatur-atur. Jadi tinggal mengganti figure name tadi. Ya. Saya tadi juga apakah harus .aps atau tidak, setelah saya ganti dengan sebut saja dengan JPEG atau apa masih bisa ya dilakukan seperti itu. Jadi tidak menuntut harus APS ya. Nah, contoh lateknya perintah-perintah umumnya adalah ya seperti ini ya. Kita memulai karena kita mulai menggambar, jadi bagian terkait dengan figurnya, optionnya apa, terus kemudian ditulis dengan include graphic option, kemudian figure name-nya apa. Jadi ini mengambil itu apa file tadi seperti apa di mana gitu ya. Terus kemudian caption-nya ya kita bisa atur-atur, kemudian labelnya misalkan quick label. Ini gunanya buat apa sih ya? Karena kalau kita nulis sebuah karya tulis atau jurnal, setiap gambar yang kita bikin itu harus dibuat harus dirujuk. Makanya senantiasa setiap gambar, setiap lampiran data pustaka itu harus kita kasih labelnya supaya nanti bisa dirujuk di atas gitu. Kalau enggak gimana ya? Enggak bisa ya. Kita bisa tulis label dan sebagainya. Kemudian kita selesaikan terkait dengan figur tadi. Nah, misalnya contoh penggunaan figurnya ya. Jadi bagaimana mencoba membuat representasi warna di sini dengan HSI ya. Terus kemudian ya misalkan gambar satu ini rujuk ke sini. Jadi kalau ini berubah nanti ini berubah juga. Jadi nanti ini rujukan ini. Jadi gambar satu itu rujukan. Jadi bukan cuma kalau di Word kan kadang-kadang Anda nulisnya gambar satu aja ya, gambar satu. Terus kemudian gambar dua, nanti begitu gambarnya geser, nanti berubah lagi. Nah, ini Ini rujukan ke sini ya. Ini rujuk ke sini. Jadi gambar satu menunjukkan. Artinya gimana kalau misalnya ada gambar lagi masuk, misalnya di atas sini ada gambar baru, ya ada gambar baru, itu otomatis nanti akan bergeser dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Itu enaknya kalau kita belajar di LaTeX seperti itu ya. Kemudian ini ada bentuk-bentuk terkait dengan nanti programnya seperti apa ya. Jadi dimulai dengan kita memanggil paketnya adalah grafik, kemudian ini misalkan karena kita orang Indonesia, nanti kalau kita tidak lakukan ini, renew comment ini, figure name ini, nanti akan munculnya figur ya, figur 1, figur 2, dan sebagainya. Kalau misalkan kita di renew comment, itu otomatis nanti akan berubah menjadi gambar 1, gambar 2, dan seterusnya.
Kemudian seperti biasa kita akan membuat dokumen ya. Dokumen ini kan lingkupannya dokumen, ini semua dokumen ya, dokumen. Terus kemudian ada sectionnya bab 1 misalkan representasi warna misalkan ya. Kemudian ada subsection lagi misalkan model warna HSI. Jadi ada satu di section tadi. Nah, ini sama juga tadi. Setiap nomor apa namanya itu senantiasa kita labelin. Nanti gimana sih caranya ya supaya nanti kalau kita rujuk itu lebih gampang ya gitu. Jadi di sini nanti akan kita lihat bahwa kalau kita merujuk ke gambar satu ini, bahwa lambangnya seperti ini. Jadi taingga, garing, kemudian ref, gitu ya. Terus nama figurnya apa? Nama figurnya apa? Ini apa? Ini di sini. Ya. Jadi gambar tadi kita labelin dengan pik.2 warna HSI. Nah ini kita panggil lagi di sini. Jadi tadi sudah bilang kan bahwa ini dirujuk ke sini. Dipanggil dengan gambar seperti ini, menunjukkan visualisasi model warna HSI. Jadi biasa yang kita mulai ya figurnya, terus kemudian di tengah-tengah ya centering, kemudian include grafik dengan apa namanya tingkat ininya berapa gitu ya, width-nya berapa, 11 cm atau 10 cm terserah ya. Kemudian warna HSI, ESP ini adalah EPS-nya adalah bentuk filenya ya, file yang kita panggil. Nah, tadi saya coba dengan file baru, misalkan citra.jpeg misalkan ya, itu bisa juga. Kemudian caption-nya apa? Caption itu artinya berarti di bawahnya ini, ya, visualisasi. Jadi nama dari gambar tadi apa? Visualisasi model warna HSI. Kemudian ini kita tandain ya, tadi sudah saya ulangi, ini tandain figur ini kan fungsi figur ya. Jadi ini yang saya bilang tadi. Jadi setiap kita membuka sesuatu yang baru itu senantiasa ada pembukaan dan penutupannya gitu, ada begin ada end-nya. Ini juga sama. Ini kalau kita membuat gambar di dalam sebuah dokumen itu berarti harus ada begin lagi untuk figurnya dan kemudian kita end-kan lagi. Jadi dibagi lebih kecil lagi dan seterusnya ya seperti itu. Nah, itu contoh ya, contoh untuk menggunakan figur seperti itu. Nah, saya sudah coba tadi itu ya. Misalkan di sini ya. Di sini ya, harus coba ya. Kalau nggak dicoba susah. Ini tampilan di situnya apa nih? Konsol ya? Iya, Pak. Ya. Pak, konsol, Pak. Ya, ini tadi ya gambar terkait dengan ini penggunaan figur tadi. Di dokumentasinya ya sama dengan tadi ya. Kemudian package-nya adalah grafik, kemudian mereplace figur dengan gambar tadi ya, dengan mengganti gambar tulisan dengan gambar dan seterusnya section-nya. Kemudian kalau kita running gimana hasilnya ya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Anda, saya menggunakan file bentuknya JPG ya, citra.jpg. Nah, di mana dia ya, mungkin kita letakkan di satu folder khusus di tempat program ini, sehingga nanti kalau kita panggil tidak terlalu harus menggunakan alamat-alamat yang mungkin menyusahkan kita ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita jalankan hasilnya itu keluar seperti ini ya. Jadi sebentar, saya tutup dulu. Gambarnya seperti ini. Jangan kaget ya, bukan berarti saya memirip-miripkan, bukan ya. Ini adalah contoh ya tadi ya. Jadi model warna HSI, terus kemudian menunjukkan visualisasi model warna HSI. Jadi di samping ini adalah warna RGB image ya. Kemudian yang samping ini adalah HSI image. Jadi ya seperti itulah. Nanti kalau Anda belajar terkait dengan citra, saya kira paham lah terkait ini ya, warna-warna HSI dan mungkin RGB itu seperti apa dan seterusnya. Itu contoh ya, contoh terkait dengan bagaimana kita menggunakan gambar ya, mengambil gambar seperti itu. Silakan kalau ada yang tanyakan silakan. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Ini pada nyoba atau pada tidur nih? Hah? Gimana? Jadi ada beberapa teman saya yang kuliah di luar negeri pun ya, itu menggarisbawahi terkait dengan penggunaan LaTeX ini. Jadi ya tadi itu mudah untuk mencoba
ngatur-ngatur struktur dokumen dan sebagainya itu sangat mudah katanya. Meskipun kalau dari segi programnya sih agak susah ya, tapi kalau kita keluarannya dan sebagainya itu ya bagus lah, menolong kita di banyak segi lah seperti itu. Gambar seperti itu. Terus kemudian ini ya, tabel, menampilkan tabel. Jadi di sini memang dikatakan oleh dia sendiri yang berpengalaman terkait dengan membuat LaTeX ya. Itu tabel itu memang sedikit lebih rumit ya. Jadi dan di sini ada software khusus yang mengenerate tabel dalam LaTeX ya. Nah, kode-kodenya seperti itu. Jadi ini disampaikan begin tabel ya, optionnya apa, kemudian renew comment ya. Jadi misalkan kan biasanya kalau di bahasa Inggris kan table ya. Ini ganti dengan tabel. Kemudian caption itu judul tabelnya apa. Kemudian setiap tabel, setiap gambar, setiap rujukan daftar referensi itu senantiasa nanti dirujuk, disitasi di tulisan kita. Jadi jangan sampai kita membuat karya ilmiah itu tanpa, misalkan ada tabel di belakang ya, itu tidak dijelaskan. Misalkan tabel 1 terkait apa, misalnya harus dijelaskan dalam tabel 1 dijelaskan terkait ini. Nah, misalkan atau bla 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 detailnya bisa dilihat di gambar 1, di tabel 1. Jadi senantiasa harus dirujuk. Makanya untuk di programnya juga itu senantiasa dikasih label. Setiap bab dikasih label, setiap subbab dikasih label, setiap tabel dikasih label, setiap gambar dikasih label, nanti setiap daftar pustaka juga dikasih label juga. Kenapa? Nanti akan dirujuk di depannya. Apalagi daftar pustaka itu harus dirujuk dengan full ya. Jangan sampai misalkan kita ngomong di depan misalkan nulis bla bla bla, terus kemudian ini rujukannya misalnya 1. Tapi 1 itu enggak ada misalkan. Itu menurut saya juga terkait dengan itu penipuan juga ya, itu bahaya juga nanti kalau misalkan ketahuan orang, kalau misalkan itu sebuah jurnal, itu jurnalnya bisa ditutup atau di blacklist ya. Sesederhana itu ya. Jadi data pustaka tidak cocok dan sebagainya itu harus diteliti benar-benar, harus semua ada di dokumen kita, di penjelasan-penjelasan depan. Kalau nggak ada berarti ya kita berarti mengada-ngada gitu ya. Seperti itu, terus kemudian dijelaskan terkait dengan skema kolomnya gimana, ya nanti dijelaskan ya tabularnya, skema kita ingin skemanya kayak gimana, gitu ya. Terus kemudian info-info barisnya seperti apa, kemudian ada end tabular ya, tabular kemudian baru end tabel. Jadi kalau misalnya Anda lihat, kalau misalnya kita ada dokumen, di dokumennya itu dalam itu ada tabel, berarti ada 3 ya, dari mulai begin end terkait dengan dokumen, begin end terkait dengan tabel, kemudian begin end terkait dengan tabulernya. Jadi ada 3. Ya, dikatakan di sini memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada skema juga CLR ya, itu menunjukkan posisi kolom tadi. C itu adalah di tengah, enggak gitu ya. Kemudian kalau L itu apakah di justified kiri, kemudian kalau R itu justified kanan atau seperti apa. Kemudian ada lambang ini ya, lambang garis ya, garis gitu, itu garis tegak itu menunjukkan pembatasnya. Jadi misalkan kalau ada C, berarti ini ada 3 kolom, dengan posisi tiap kolomnya adalah tengah. Jadi kolom pertama ini di tengah, kolom kedua di tengah, kolom ketiga juga di tengah. Ya, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa 3 kolom tadi dengan posisi tiap kolomnya adalah di tengah. Kemudian juga untuk teks pada baris dibatasi dengan karakter dan untuk memisahkan kolomnya. Jadi kalau ada garis miring 2 terbalik ini ya, ini menunjukkan pindah baris. Jadi kalau ada garis gini berarti pindah baris dia ke bawah. Nah, biasanya langsung ditambah dengan garing highline ya. Jadi menambahkan garis bawahnya. Kemudian contoh misalkan garing highline A dan B dan C, kemudian 2 garing titik, ya, kemudian garing highline. Ini menunjukkan bahwa sebuah baris tadi dengan 3 entry A, B, C ya, dan garis di bawah dan di atas. Jadi intinya berarti dilingkupi. Jadi istilahnya ditutup ya dengan garis atas dan garis bawah seperti itu. Jadi ini lambang itu bunyinya itu. Jadi kalau garing highline A dan B dan C itu artinya berarti itu semua ya. Jadi menunjukkan sebuah baris dengan 3 entry A, B, C, D, kemudian ditutup
di atas dengan garis, di bawah dengan garis. Terus kemudian untuk pembatasan atau 3 entry-nya tadi dikasih dengan tanda dan ya. A dan B dan C. Itu artinya berarti pemisahan seperti itu. Jadi di lambang-lambang di atas di reservoir tadi juga ada ya, ada yang garing, ada yang ada yang dan, kemudian ada juga nanti ini apa namanya? Ada lagi dolar ya, dolar juga di seperti itu. Oke, sampai sini ya kalau nggak dipraktekin saya kira akan pusing nanti ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi ini adalah perintah yang nantinya hasil keluarnya seperti ini. Hasilnya keluarnya seperti ini. Jadi di sini ada sebut saja hasil proses perhitungan statistik. Dapat dilihat pada tabel 1. Jadi senantiasa ya, tabel-tabel itu dirujuk ya, dengan kata-kata pastinya. Jadi hasil proses perhitungan statistik ini bisa dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian kalau misalnya gambar juga sama, proses model usulan bisa dilihat pada gambar berapa. Jadi senantiasa harus dirujuk. Ya, seperti itu. Terus kemudian di sini juga Anda lihat cara-caranya seperti apa ya. Ini sama ya tadi ya. Jadi kita karena membuat suatu dokumen, jadi ya pastinya akan dibuka dengan dokumen dan ditutup dengan dokumen ya. Jadi ini untuk menutup dokumen, jadi ini begin and dokumennya apa, hasil proses tadi kan sama tabelnya masuk dalam ini. Terus kemudian kita masuk tabelnya, ya. Terus kemudian tabelnya adalah tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Kemudian apalagi ini? Oh ini rujukan juga ya. Jadi hasil proses perhitungan statistik ini dapat dilihat pada tabel, ya. Tabel berapa? Ya pastinya merujuk ya. Jadi kalau tabel yang ini itu dinamakan tab .2 state SM ya, state SM. Nah ini makanya dipanggil lagi, ya, dipanggil lagi di sini. Kemudian mulai ya kita bikin tabel, tabelnya tengah, kemudian captionnya adalah karakteristik statistik model kulit. Ya, ini judulnya ya, judulnya ini. Terus kemudian Bigscape itu untuk menggambarkan seberapa besar atau mungkin membuat apa ya, kalau kita lihat kan pas gitu ya, keren lah menurut saya, tabel-tabelnya itu bagus lah gitu ya, kita bisa lihat. Terus kemudian di sini mencoba merenew komennya ya, komen dengan stretch 1,5. Kemudian mulai lagi kita, jadi kalau tadi berarti ini end tabelnya ya, end tabelnya ini dua tabel. Kemudian kita bikin lagi namanya tabular. Tabularnya seperti apa? Ya, tabularnya seperti apa? Tabularnya misalkan bentuknya itu adalah C, 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 C. Berarti ada berapa nih? Ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Jadi C-nya ada 4. Kemudian garing highline. Kemudian mulai ya. Kita masukkan objeknya. Kemudian teks BF-nya objek. Kemudian dan teks IT. Teks IT itu untuk memiringkan ya. Kalau kita memiringkan biasanya menggunakan panggilan ini, teks IT. Teks IT rata-rata dan teks BF simpangan bakunya dan kemudian teks kovarian. Jadi untuk menampilkan ini kolom 1 itu terkait dengan objek, kolom 2 terkait dengan rata-rata, kemudian kolom kedua terkait dengan simpangan bakunya, gitu ya, simpangan bakunya. Kemudian berikutnya adalah kovariannya, ya, seperti itu. Oke. Nanti terus kemudian baru kita isi dengan isi-isiannya apa. Gitu. Jadi ada SM1, SM2 sampai SM9, kemudian kita tulis seperti ini, terus kita masukkan terkait nilai rata-ratanya ya, rata-ratanya berapa. Kemudian range rata-ratanya berapa ya, terus kemudian simpangan bakunya ya, simpangan bakunya kita tulis juga. Kemudian ini kovarian itu seperti apa ya, seperti itu. Ya, mungkin untuk kali ini Anda tidak terlalu harus pusing dengan isi tabelnya apa gitu ya. Nanti kalau sesuai dengan TA Anda, pastinya ya Anda paham terkait dengan tabel-tabel yang Anda tampilkan. Nah, ini cuma ingin menulis saja karakteristik statistik model. Biasanya statistik itu senantiasa ada rataan, ada simpangannya, ada kovariannya. Nah, jadi ini komponen-komponen terkait dengan itu. Ya, model kulitnya ada berapa? Model kulitnya ada 9. Rata-ratanya gimana, simpangan bakunya gimana, kovarian gimana. Jadi tabel itu menceritakan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat juga, ini kan tadi kan tanda 2 ya, tanda 22 gini ini ada untuk mengenter ya, enter tabel berikutnya di bawahnya ya. Ya, untuk garing highline itu memang satu paket ya, karena kita memanggil terkait dengan highline tadi ya, seperti itu. Oke, seperti itu.
Oke, ini penjelasan terkait dengan contoh tabelnya ya seperti itu. Oke, kita masuk kepada ini ya. Ini contoh ya, saya mirip-miripkan aja dengan dia ya, terkait dengan itu ya. Jadi ini saya rename ya. Jadi kalau tadi kan nggak di rename tabelnya ya. Jadi kalau dilihat itu kan tabel masih tabel. Ini saya rename tabelnya ya. Tabelnya saya rename. Terus kemudian dan seterusnya hasilnya seperti itu. Nah ini kalau di running gimana? Running saya kira akan mirip juga ya dengan tampilan tadi. Misalnya di running. Oke. Nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Bentar. Hasilnya seperti ini. Ya. Ya. Nah, seperti itu cara bikin tabelnya seperti itu ya caranya. Oke, itu contoh-contoh tabelnya ya. Oke, berikutnya adalah persamaan atau equation ya. Ada dua cara pembuatan persamaan. Yang pertama adalah menggunakan tanda dolar ya, tanda dolar, titik dua. Jadi dolar, sintak persamaannya apa, terus kemudian ditutup dengan dolar. Atau juga bisa menggunakan perintah terkait dengan ini ya, garing begin, kemudian equation, kemudian label persamaannya apa, gitu. Nanti kita rujuk ya. Equation juga dirujuk, equation itu harus dirujuk. Kemudian masukkan sintak persamaannya di sini, kemudian ditutup dengan equation-nya, ya seperti itu. Nah, sintak persamaan ini dapat dibuat dengan bantuan perangkat lain. Jadi Anda juga bisa menggunakan misalnya sudah jadi rumusnya gitu, kemudian Anda panggil di MacType-nya ya, misalkan di MacType atau TextEdit, itu bisa juga. Nanti silahkan Anda ini, tapi ya menurut saya terlalu agak rumit lah terkait. Tapi kalau misalnya Anda pengen ya silahkan aja nggak apa-apa. Jadi bisa ditambahin dengan perangkat-perangkat lain seperti itu. Oke, sebagai contoh misalkan ini ya, contoh ini. Jadi ini membuat sebuah artikel gitu ya, terus kemudian ada bab-bab ya terkait itu. Jadi misalkan ini seperti biasa ya, kita bikin dokumen ya, dokumen. Ya, dokumen ditutup dengan dokumen juga. Terus kemudian kalimatnya apa? Misalkan ini jadi jika diberikan sebuah himpunan, nah, himpunan ya, misalkan kita kan ingin ini ya, X-nya itu apa gitu ya. Ya biasanya kita tutup ya dengan ini. Ini kan persamaan. X itu kan persamaan ya. Jadi tidak bisa sembarangan misalkan XX gitu ya, X besar gitu nggak bisa ya. Nanti karena ini tadi kita kan nggak mikirin lagi huruf besar kecilnya ya sebetulnya ya di sini. Jadi kalau kita himpunan X, maksudnya X yang kita inginkan itu besar. Kalau kita tidak kasih dia itu dengan tanda ini, tanda dolar, itu dia dianggap sebagai kata biasa, sehingga akan menjadi x kecil aja gitu seperti itu, karena dia posisinya di tengah kalimat ya seperti itu. Kemudian sama juga misalkan di mana ya x itu apa, x-nya itu apa? Ya, biasanya kalau kita ingin menyampaikan kurung kurawal gini ya, kurung kurawal x1, dan seterusnya sampai xn tutup kurawal koma ya. Itu pakai gini ya. Nah, C dot itu untuk menggambarkan 3 titik saja. Dan ini kan ada 6 titik ya, coba Anda hitung. Ada 6 titik kan? Ada 6 titik ya. Ada 6 titik, berarti C dotnya 2. Sebetulnya kalau di persamaan matematik cukup 3 aja. Ini untuk melihat bahwa penggunaan C dot ini adalah untuk menampilkan ini sebetulnya satu tulisan ini itu menggambarkan 3 titik. 3 titik itu sebenarnya udah dan sama dengan gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi udah cukup sebetulnya C dot ini mungkin ya kurang puas nih kasih 3 lagi ya C dot lagi. Nah terus kemudian di sini juga Anda lihat untuk membuat dia itu satu n-nya itu di bawah gitu ya, di bawah posisinya. Itu dia tidak perlu lagi kayak misalnya di Word kan kita harus bikin ngeklik misalnya x kuadrat di atas kuadrat di bawah gitu ya, 2 di atas 2 di atas kan. Kalau di sini tinggal nulisnya seperti ini aja, x misalkan x_1 dan seterusnya sampai x_n. Nah itu otomatis nanti kalau di running itu hasilnya kayak gini, x1 sampai xn. Nah, mungkin sama kita lanjutkan di dalam kasus penelitian yang dilakukan n, nah n lagi ya, n itu untuk menyatakan jumlah ya atau mungkin koordinat atau apa gitu ya. Itu sama juga kalau persamaan dia harus ditutup dibuka dengan tanda dolar kemudian ditutup dengan dolar.
Nah, titik adalah koordinat piksel wajah, maka algoritma. Nah, algoritma ini akan dibuat miring, K-nya miring ya, K-nya miring. Kalau ada teks it itu berarti miring dia. Teks it itu miring. Berarti ini kan K-nya miring ya. K-nya miring. Kemudian memulainya dengan sebuah himpunan teks IT lagi, centroid juga dimiringkan, centroid dimiringkan. Terus kemudian, nah ini menggunakan apa? Karakter-karakter ya, atau mungkin variabel-variabel ya, variabel-variabel apa? Equation. Mu itu berarti ini bentuknya apa? Ini ya kayak apa namanya? Mu maksudnya, mu ya, mu 1, mu 1, c dot lagi sampai muka, kemudian ditutup dengan tanda dolar. Ini persamaan juga. Jadi untuk lambang-lambang lain, misalkan alfa itu apa, gamma itu apa, nanti di belakang ada keterangan ya. Terkait dengan perintah lain ini nanti akan ada banyak sekali beberapa persamaan-persamaan atau variabel-variabel seperti mu, kemudian alfa gitu ya. Alfa, kemudian gamma, itu nanti bisa dipanggil juga. Nah, ini untuk kasus ini kita coba panggil yang mu aja, mu aja. Terus kemudian yang dipilih dengan cara tertentu pada posisi awal, tengah, akhir, atau secara acak. Kemudian menghitung jarak setiap titik. Ya. Nah, ini menampilkan juga karena kita ingin J-nya itu di bawah, jadi apa namanya ditutup lagi dengan bintang ya, dengan apa namanya dolar tadi, dolar, kemudian sama dengan centroid juga dimiringkan lagi, mu lagi dan sebagai i terdekat. Formula perhitungan jarak Euclidean itu ditulis dengan formula seperti ini. Jadi ini kalau kita membuat suatu persamaan equation, ya kan tadi sudah dicontohkan ya, yang pertama ini kan equation juga. Ini sebenarnya equation kan ada dua tampilannya. Tadi dolar diakhiri dengan dolar gitu ya, dolar. Atau satu lagi adalah bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk sintak baru. Begin equation, DIJ-nya akan sama dengan SQRT akar ya, dari jumlah, limit itu K1 sampai N ini ya, K1 sampai N, kemudian XIK dikurangi XJK gitu ya, untuk ini apa namanya dikuadratkan. Jadi tanda gini itu artinya dikuadratkan. Misalnya di N kan equation seperti itu. Oke. Oke, gimana? Ada yang kurang jelas? Silahkan, kalau belum kurang jelas. Kalau enggak, saya coba tunjukkan ya yang sudah saya kerjakan ya. Saya tutup dulu. Oke, tutup dulu. Masuk ke sini terkait dengan persamaan ya tadi ya, persamaan. Oke, ini panjang lebar ya, saya tulis panjang lebar aja ya. Kalau coba dikecilin ya sebenarnya bisa aja, nanti ngikutin aja dengan sendirinya ya, seperti itu. Oke, ini saya buat section ya, section supaya tergambar gitu ya. Jadi kita membuat suatu metode yang diusulkan gitu ya, terus kemudian labelnya itu adalah metode usulan. Sama dengan tadi yang disebutkan suatu himpunan, kemudian ini adalah equation juga. Kemudian ini senantiasa kalau dibuka dengan dolar, ditutup dengan dolar itu equation. Ini equation juga. Kemudian ini yang coba ya, saya coba hapus yang C-dotnya ini cuma satu aja, misalnya satu aja. Kemudian ini C-dotnya 2 nggak apa-apa lah, kita coba lihat. Dipilih posisi awal dan akhir, kemudian ini juga ya, teks IT, jangan lupa kalau kan sering sekali ya, janjian bahasa Inggris itu sering kita pakai ya, makanya sebisa mungkin harus kita miringkan. Itu menjadi catatan atau typo yang sering sekali ya muncul di kita ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah asing yang tidak dimiringkan dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya saya tulis sama ya dengan apa yang tadi disampaikan. Coba kita jalankan, misalkan ini kita save dulu ya. Kita shift dulu, save lagi untuk jaga-jaga ya. Kemudian baru kita jalankan. Ya, kalau dijalankan gimana? Bab 1 dari model yang diusulkan. Jadi jika diberikan himpunan X, jadi yang saya bilang tadi ya, jadi titiknya cuma 3, kalau C-dotnya 1 ya. Kalau C-dotnya 2, jadi ini berapa nih? Ada 6 ya, seperti itu. Di mana dalam kasus penelitian yang dilakukan, N, ya, jadi equation ya, N titik, ya, koordinat piksel wajah, maka ya, Kimin itu K-nya itu pakai teks IT tadi,
himpunan centroid juga ini pakai text ID tadi. Kemudian ini mu 1 sampai mu k gitu ya. Terus kemudian dan seterusnya ya. Awal, tengah, akhir, kemudian menghitung xj-nya. Titik xj dan centroidnya mu i ya, terdekat. Formulanya apa? Yaitu dij adalah sama dengan sigma. Ini kok nggak sampai sana ya? Ya nggak masalah sebetulnya, no problem sebenarnya. Tapi ya sebenarnya cukup sampai sini juga boleh ya. Tapi nanti harusnya gambarnya full sampai sini ya. Tapi kita lihat ya. Oke, seperti itu untuk persamaan ya, seperti itu. Ya, jadi kita masuk ke listing option-nya. Ya. Jadi kita bisa itemize, ada enumerate, kemudian ada juga descriptive ya di situ. Jadi kita bisa nampilkan sebut saja per point titik bulat gitu, misalkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini itemize-nya itu bisa diatur-atur ya sebetulnya nanti. Untuk kedepannya kalau misalnya Anda expert nanti bisa misalnya diganti dengan tanda waru, pohon waru, daun waru, atau mungkin sebut saja dengan kotak atau dengan apa gitu bisa juga diatur-atur ya. Tapi untuk kali ini mungkin yang minimize saja ya, kita coba titik bulat bulat hitam gitu. Kemudian bisa ada juga daftar enumerasi. Daftar enumerasi itu yaitu tadi ya balet ya, misalkan 1, 2, 3 gitu ya, atau 1 titik, 2 titik, 3 titik, ini bisa diatur-atur ya seperti itu. Kemudian ada juga daftar deskripsi ya. Deskripsi misalkan item 1 itu apa, item 2 itu apa, item 3 apa misalnya. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi bisa diatur-atur, ada daftar item, ada daftar enumerasi, kemudian ada juga daftar deskripsi. Nah, aturan-aturannya seperti apa ya? Mirip dengan tadi ya. Jadi setiap itu harus dicoba, dibuka, ditutup gitu ya. Misalnya ini adalah kita bikin suatu dokumen, kemudian di dokumen itu ada misalkan terkait dengan lambang-lambang gini, hitam gini, kemudian ada juga yang poin-poin, misalkan enumerasinya, kemudian satu lagi ada deskripsinya, ya, bisa juga seperti itu. Nah, ini bisa diatur-atur ya, seperti itu. Oke, ini lebih gampang, saya kira gampang dibanding dengan tadi ya, jadi saya kira Anda bisa nanti sendirilah, ya, coba sendiri. Oke, kemudian perintah lain misalkan halaman baru. Jadi kalau misalkan kita mau nulis misalkan habis, kemudian di halaman 2, halaman 3 ya kasih dengan garing new page ya, seperti itu ya. Kemudian untuk menampilkan header footer-nya, Anda bisa pakai ini, text style, ini stylenya. Stylenya bisa plain, heading, atau empty juga bisa ya, nanti kita atur-atur sendiri ya, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa memasukkan file teks, ya, file latex dari luar, teks dari luar, dari file luar. Misalkan di sini include nama filenya apa, kemudian input nama filenya apa, ya seperti itu. Kemudian juga masuk ke tinjauan umum. Jadi Anda juga bisa menambahkan dengan tinjauan umum ya. Dengan ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara ini manual, ya, dengan cara menggunakan bibtext. Jadi biasanya kalau untuk rujukan-rujukan itu kita nanti akan bikin bibtext. Jadi istilahnya daftar bibtext gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya ada doi-nya, ada bibtext-nya apa dan sebagainya itu ada. Jadi nanti kita tinggal manggil kode itu aja udah otomatis masuk ya. Misalkan kita linknya misalkan di Scopus gitu ya. Nah, itu biasanya ada bibliografinya, ada juga bibtext-nya. Bibliografinya ada ya. Bibliografinya ada, nanti kita ambil, kita masukkan ke situ, otomatis nanti langsung merefer ke situ. Jadi ya sebetulnya ada kode-kode referensinya ya, ada kunci-kunci referensi yang nanti bisa bisa muncul di situ. Nah, ini untuk di expertnya nanti, untuk misalkan Anda nanti explore lagi, nanti untuk tugas nanti mungkin sampai yang yang listing option ini aja dulu ya, sampai sini aja dulu. Yang lainnya kan tinggal nulis-nulis ulang lagi ya, ini saya kira lebih gampang lah. Oke, ini contoh-contoh ya, bagaimana contoh menuliskan bibliografi ya, bibliografi. Misalkan dokumen kelasnya ya, seperti ini. Terus kemudian sebagian ditulis dalam bentuk site ya, SHD gitu ya. Jadi kalau misalkan gini Anda lihat nih, garing site ya, SHD itu larinya kemana nanti? Ke poin 3 ya. Ini jadi rujukan seperti itu. Jadi kalau nanti kita sudah menuliskan dalam bentuk seperti ini, jadi kita masuk kepada terkait dengan the bibliografi ini, misalkan ya, misalkan 100 gitu ya.
Nanti akan kita kan tulis ya BB itemnya nanti dengan kode misalkan sebut saja di sini Boni 96. Kemudian BB yang kedua adalah MG. Kemudian BB itemnya adalah Shadi ya. Kemudian BB item lagi yang berikutnya HK. Kemudian BB item lagi PAN ya, dan sebagainya. Nah, nanti di sini kalau Anda panggil ya, Anda panggil misalkan di sini kan sebagaimana ditulis dalam garing site. Site-nya siapa? Kurung Kurawal, Shadi, berarti otomatis nanti akan diganti dengan ini. Dengan tanda kurung siku 3 gitu ya, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kita ganti dengan ini literaturnya bukan Shadi tapi misalkan sebut saja HK, otomatis dia akan merujuk ke poin keempat ya. Jadi langsung diganti 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara otomatisnya seperti itu ya. Terus kemudian seperti itu tampilan bibliografinya ya, bibliografinya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ini di running itu hasilnya seperti ini. Jadi sampai selesai ya. Ini 5 ya. 1 2 3 4 5 ya seperti itu. Berarti akan ambil 5 juga seperti itu. Terus lagi. Ini juga ada katakan misalkan MPH ya, MPH proceeding. Ini kemana? MPH itu untuk ini tanda kutip ya, tanda kutip. Oke, jangan menambahkan tanda kutip seperti itu. Oke, terus berikutnya lagi apa lagi ya? Untuk menampilkan itu juga ya bisa ya, ada pakai MPH ini untuk ini memiringkan ya, miringkan juga ini bisa. Jadi kalau tadi kan text IT ya, text IT bisa, ini ada EMPH, EMPH juga bisa memiringkan ya. Ini kalau misalkan EMPH proceeding sampai multimedia berarti ya proceeding of the treat IEEE dan sebagainya sampai multimedia ini dia miring. Kemudian ini juga sama latex companion itu juga muncul ya, latex companion. Kemudian ini miringkan lagi International Conference of Intelligence System, nah, ini juga sama. Dan Anda harus jago-jago juga mana yang harus dimiringkan, mana enggak. Ini kebetulan karena ini posisinya adalah bahasa Inggris, jadi otomatis yang dimiringkan adalah yang proceedingnya, ya, nama-nama proceedingnya. Atau kalau misalkan buku, ya judul bukunya. Ya, ini kan judul buku nih. Kalau nomor 2 ini judul buku. Kalau yang ini kan proceeding. Kalau ini proceeding juga. Ini buku. Terus kemudian ini jurnal. Juga. Ini sama juga proceeding juga. Proceeding jurnal itu mirip-mirip juga ya. Seperti itu. Jadi mana yang harus dimiringkan, mana yang enggak itu harus tahu ya posisinya di mana. Jadi kalau kita lihat buku ya berarti judul bukunya, kalau proceeding berarti nama proceedingnya tadi di mana dan sebagainya. Oke, itu bibliografi. Kemudian ini dirubah ya jadi data pustaka. Jadi istilahnya di renew ya. Di renew lagi. Ini contoh-contohnya aja ya. Oh, ini manggil ya, ini manggil nih. Jadi data pustakanya manggil dari reference tadi. Ini kan file ya, file reference namanya. Terus kemudian ini dipanggil referensinya sehingga muncul yang tadi itu. Dan nanti akan coba-coba lah, Anda coba-coba ya seperti apa. Jadi ini sebenarnya ini manggil nama paket tadi. Jadi Anda bikin dulu bibliografinya di mana, terus kemudian Anda panggil. Ini dipanggil kan, seksinya data pustaka, gitu. Kemudian referensinya ada di yang tadi itu file tadi. Jadi kan ini nggak nampilkan sama sekali terkait ini ya, tapi dia manggil file ini. Jadi kita bisa, makanya hubungannya latex dengan bibtex itu ada ya. Ini kan ada bibtex ya. Bibtex sama latex itu ada hubungannya. Makanya kalau misalkan Anda nanti program latex Anda itu ada namanya running di latexnya dan ada running di bibtexnya. Nah, nanti tujuannya gitu tadi. Nanti kalau misalkan itu adalah file-file bibtex, ini nambah bibtex kita, terus kemudian habis itu tinggal dipanggil. Atau misalkan kalau misalkan Anda tidak terlalu banyak ya data pustaka atau bibliografi Anda pakai, Anda mendingan pakai ditulis dari awal gini juga nggak masalahnya. Tapi kalau misalkan sangat banyak sekali ya nanti bisa Anda tampilkan dengan memanggil tadi ya. Jadi dikompilir dulu di suatu tempat tertentu atau mungkin
file tertentu, kemudian baru dipanggil di sini. Oke, ini contoh data pustaka. Kemudian ada juga contoh data pustaka dengan label ya, dengan label. Label ini kan tadi kan labelnya ini kan kalau di sini kan ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau di sini, nah ini biasanya nama dikasih ini biasanya ya tahunnya ya. Kalau ini 96 itu berarti dari tahun 96, 1996 ya. Itu bisa juga dibikin seperti itu. Jadi misalkan BIP itemnya misalkan PON 96 ya, bonus 96. Kemudian ini misalkan Go 94, MG tadi ya, kan namanya MG ya. Kemudian Hadi 05 itu Shadi. Kemudian KOP 99 itu HK. Terus kemudian PAN 98 itu PAN dan seterusnya. Jadi ini bentuk tampilan lain aja. Biasanya memang ada yang ditulis dengan 1, 2, 3, 4, 5, tapi satu sisi ada juga yang menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Jadi nama, terus kemudian ditambah dengan angka tahun terbitnya, angka tahun 2 digit di belakang ya. Misalnya 99 itu 199, 98 itu 1998 dan sebagainya. Jadi penulisannya bisa bermacam-macam ya, bisa seperti itu. Oke, ini bibliografi menggunakan BibTeX tadi ya. Jadi bisa juga dengan mengelola basis data bibliografi secara terpadu dan konsisten. Jadi BibTeX itu juga salah satu caranya ya. Jadi mungkin kalau ini pasangan LaTeX ya. LaTeX itu BibTeX. Kalau pasangan Word itu apa? Pasangan Word itu Mendeley. Ya, nanti saya ajarkan juga. Nanti akan saya ajarkan bagaimana kalau Anda menulis Word dengan bibliografinya atau data pustakanya dengan link di Mendeley. Itu juga bisa nanti kita lihat ya. Caranya gimana? Ini BibTeX seperti itu. Jadi pasangan LaTeX, BibTeX, pasangan Word itu salah satunya adalah Mendeley. Apakah ada lain lagi selain Mendeley? Ada. Nanti kita lihat. Nah, BibTeX yang mengolah basis data bibliografi secara terpadu dan konsisten. Extensionnya file BibTeX adalah .bib extension ya. Contoh entry bibliografi. Jadi Anda bisa input ya, input terus nanti dikumpulkan, nanti tinggal dipanggil kode-kodenya. Misalkan saya pakai ini, nanti bisa diatur-atur. Misalkan contoh ini sebuah buku ya, autornya adalah G. Roger dan G. Platt misalkan ya. Title-nya adalah Radio Frequency Integrated Design, publisher-nya apa, address-nya di mana, years-nya kapan dan sebagainya. Kemudian file corak.bst digunakan memformat bibliografi menjadi, ya ini misalkan Anda ingin, oh ini saya literatur ini adalah untuk IEEE transaction-nya, ya, misalkan BST. Jadi nanti untuk khusus IEEE transaction itu nanti Anda panggil ini, ya Anda panggil ini. Panggil khusus untuk memanggil bibliografi yang berhubungan dengan jurnal Anda yang Anda kirim ke IEEE transaction, misalkan gitu. Dicontoh-contohkan seperti itu. Kemudian ada juga dengan NetBib. Ini untuk yang expert lah ya. Lihat contoh-contoh sebagai berikut, misalkan BIP 1 contoh tanpa BibTeX, kemudian BIP 2 contoh dengan BibTeX dan NADI dan plan, kemudian sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian juga Anda ini environment-nya ya. Jadi bisa center, bisa plus ya, plus left, kemudian plus right, ada quotation, quotation. Quote, ada verse, ada description. Ini bentuk-bentuk tampilan ini aja. Kalau center kan berarti otomatis ya disenterkan di tengah. Ya. Di tengah, biasanya gitu ya. Jadi biasanya menggunakan begin, name reference-nya apa, kemudian end, name environment-nya apa. Ya, seperti itu. Ini untuk bentuk center. Kalau plus left apa? Plus left seperti ini. Jadi bentuknya gimana ya? Kira-kira apa nih? Rata ya, rata di mana? Rata di kanan ya. Sebenarnya ini harusnya agak ke sini ya. Agak sini. Jadi left itu berarti bentuknya nanti zigzag gini ya. Nah, ini bedanya dengan ini apa? Plus right itu berarti ya di sini. Jadi yang rata di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini rata sebelah kiri gitu ya, seperti itu. Ya kiri kanan Anda mungkin berbeda ya dengan saya. Mungkin kalau tertukar ya mohon maaf ya. Jadi saya menghadap tangan kiri saya, kemudian kalau menghadap ini berarti menghadap kanan saya, seperti itu. Oke, terus kemudian bentuk quotation seperti ini. Jadi kita semacam mengambil semacam cuplikan dari tulisan gitu ya, tulisan sebuah majalah atau apa gitu kan ya. Itu bisa pakai quotation. Kemudian ada quote juga sama, mirip-mirip juga ya, tidak terlalu beda ya.
Ya mungkin bedanya cuma sedikit lah ini ya, kita lihat ya. Sama bentuknya sebetulnya, tapi ya saya kira sama lah bentuknya, jadi nggak terlalu masalah. Pada verse ada juga verse, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini larinya kepada bentuk-bentuk ini apa namanya? Cerita, misalkan buku cerita gitu kan kadang-kadang ada ini ya, sebuah cerita-cerita. Oh ini ada cerita panjang, kemudian ada pendek, flashback ke belakang kan biasanya ada tandanya ya, misalkan agak menjorok ke tengah. Oh ini berarti flashback ke belakang, yang ceritakan itu. Dan seterusnya. Ada juga description, description misalkan mana yang kita ambil, misalkan kalau description ini berarti oh hampir mirip dengan tadi deh, item 1, item 2. Jadi kan kalau nggak salah di bagian sini kan disebutkan ya, ini item daftar deskripsi ya, item 1, item 2, item 3. Cuma kalau yang contoh tadi, item 1 kan apa, item 2 apa, ini sama dengan tadi. Yang ini berarti itemnya misalnya dokumen konsisten, Anda jelaskan apa. Mudah dibaca itu artinya apa. Kemudian murah itu definisi Anda apa. Jadi untuk menjelaskan terkait dengan definisi misalkan Anda menjelaskan terkait apa itu dokumen konsisten, mudah dibaca, murah, Anda jelaskan lagi dokumen konsisten itu apa, mudah dibaca itu apa, murah itu apa. Jadi ditekankan di situnya, deskripsinya itu, deskripsi dari dokumen konsisten dan sebagainya. Nah, kemudian untuk font tuh ya biasanya ya ada yang dipakai itu ada 3 keluarga font ini, ada serif, ada sans serif, ada juga yang ini ya, TXT. Kemudian ukurannya bisa, yaitu jenisnya ya, ada tiny, ada small, ada script size, ada footnote, ada normal size, ada large, dan sebagainya. Ada ini kodenya ini beda, makin ke sana makin besar. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya large-nya itu huruf besar semua dan sebagainya. Kemudian lebar dan ketebalan serisnya. Jadi sedang seperti ini atau teks BF itu berarti untuk tebal ya. SPF untuk tebal, terus middle itu biasanya teks aja. Kalau misalkan enggak ini apa ya, nggak usah dikasih. Ini kan hanya untuk ini aja penekanan misalkan untuk kita presentasi sebetulnya itu untuk yang ini misalkan kita ubah warnanya atau mungkin sebetulnya kita tebelin dan sebagainya bisa. Kemudian bentuk-bentuk ininya bisa tegak, ya, bisa miring, dimiringkan. Ada teks IT tadi ya, yang sebarat sekali. Atau teks XL dan seterusnya. Ada huruf cetak kecil, ada small cap. Ya. Itu misalkan garing teks SC misalkan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi lambang-lambang tadi ya. Jadi yang tadi kan kita cuma menggambarkannya atau memakainya mu gitu ya. Mu. Nah, mu itu mana? Mu itu yang ini ya, mu itu ini. Ya, sebetulnya Anda bisa pakai yang lainnya. Silahkan Anda pakai. Kalau pakai lambang-lambang, misalkan kayak Z, kemudian Rho, ada Tau, ada Chi, ada Verpi, dan sebagainya, itu silahkan Anda pakai. Dan ini, apa namanya, untuk tinggal manggil aja tadi ya. Untuk alpha, tadi kan saya itu ya, alpha, ada alpha ini, apa yang membuat beda dua ini? Ya, ini alpha besar, alpha kecil ya, gitu ya. Epsilon harusnya nih. Ini kayaknya salah nih. Ini harusnya epsilon. Nanti kita coba carilah kira-kira lambang gini ini epsilon harusnya, epsilon. Ini harusnya epsilon. Mungkin perlu nanti Anda carilah ya, epsilon. Kayaknya salah tulis nih. Epsilon. Ya, epsilon, theta, lambda, kemudian ada O, ada Rho, ada ini epsilon ya. Tapi perambangnya gini ya. Ini epsilon ya. Psi ada, kemudian beta dan sebagainya. Kemudian ada juga inline equation. Jadi misalkan ini sebuah dokumen ya, rumus untuk mencari akar-akar dari ini. Ya, nanti kalau ditampilkan seperti ini, tampilan. Jadi ini tampilan di konsolnya ya, tulisan konsolnya. Ini tampilan di PDF-nya ya. Jadi seperti itu adalah seperti ini. X kan X garing 1, 2 kan berarti X12 sama dengan dan seterusnya min B plus 4AC dan B kuadrat min 4AC dan sebagainya. Dengan asumsinya B-nya lebih besar 0. Ini kalau bicara dengan bilang real misalnya seperti ini, inline equation. Jadi bisa juga bikin seperti itu. Ini sebenarnya mencoba mengkompulir apa-apa yang tadi kita kerjakan ya. Diperjelas lagi di sini bahwa huruf Yunani, inline equation, script ligatur juga bisa nanti ditampilkan juga. Oke. Selanjutnya lagi, sebentar.
Nah, ini cuma subscript dan superscript ya. Jadi kapan dia di atas, kapan di bawah gitu ya. Ini lambang-lambangnya. Jadi kalau misalkan pengen A kuadrat B, berarti ya lambangnya gini. Lambang di ini ya. Lambang di konsolnya ya, lambang di teksnya seperti itu. Ini juga sama kalau di bawah gimana? Garing ya. Jadi makanya tadi X underscore J, gitu, berarti XJ. Ya, kalau di atas ya itu. Kalau di atas lagi gimana ya? Ini pakai ini ya. A, terus kemudian kasih apa? Tanda pangkat, kemudian kurung kurawal 2AB, berarti dipangkatkan di atas. Ya, seperti itu. Kuadrat, gitu, seperti itu ya. Cara-caranya seperti itu. Jadi pangkat seperti itu, kalau di bawah seperti ini. Kemudian yang ini misalkan apa ya, pangkat A, 2AB, 2B, gitu ya. Berarti seperti ini. Kemudian ini, ya pokoknya kayaknya semuanya udah ada ya. Ini bikin seperti ini. Bahkan integral juga bisa ya. Integral ditulis lagi ya, integral. Nanti akan jumpai misalkan sama apa, misalkan Anda bikin suatu konversi dokumen dan sebagainya, biasanya ya ada beberapa rumus-rumus integral dipakai dan sebagainya. Anda bisa pakai yang kayak gini. Ya ini tampilan-tampilan dimasukannya di teksnya seperti apa. Ini tampilannya di apa namanya, hasilnya seperti apa. Pemecahan juga bisa, jadi pembagian-pembagian juga bisa ya. X tambah B, kemudian dibagi ya, dibagi CX ditambah ini, frak itu untuk mencoba menulis pecahan ya. Jadi X tambah B dibagi CX ya, dibagi CX. Jadi frak AB ini sebagai pembilang dia, terus kemudian CX dan sebagainya sebagai penyebut, cuman nanti untuk DE ditambah E, FG tambah ini dibagi lagi. Ada yang penyebut, sama pembilangnya ada. Kemudian juga bisa menuliskan dalam bentuk matriks juga ya. Jadi misalnya bikin matriks, kemudian ada N matriks. Anda tulis juga seperti ini. Ini artinya kan tadi apa? Untuk memindah baris ya. Memindah baris ke bawah. Lambang ini. Oke, itu terkait dengan matriks, integral, dan juga pecahan. Selanjutnya lagi, semoga selesai. Oh, belum. Ligatur ya. Ligatur. Ligatur itu apa? Ligatur itu semacam ini ya, untuk membuat unik ya. Kadang-kadang kita nulis Espanyol. Espanyol itu kan tulisannya bisa beda ya. Jadi ini misalkan contoh ya, ini ada bentuk jenis circumflex ya, misalkan ada nama namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu kalau ejaan-ejaan tertentu biasanya ini kan contoh misalnya A-nya harus kasih topi, I-nya dikasih topi ya. Terus kemudian matematik itu supaya ada asal misalkan asal matematik itu dari bahasa Yunani dengan sebutnya dengan kata-kata E-nya itu ada garing di atas ya. Itu biasanya cara-caranya seperti ini, cara nuliskannya ya seperti itu. Terus kemudian ini Espanyol ya, Espanyol, kemudian biasanya nama-nama orang asing ya biasanya. Kayak misalkan ini, Oystein misalnya. Kan kalau di Indonesia kan nggak ada yang kayak gini ya. Mungkin ada ejakan-ejakan Jawa, kemudian Sunda itu ada juga ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bahasa Indonesia saya sangat jarang menemui. Tapi kalau untuk luar negeri biasanya butuh ya seperti ini itu sangat butuh. Dan tulisan Weheibensi kayak gini ya. B-nya mungkin bentuknya akan lain dan sebagainya. Itu ada jenis-jenis ligatur yang mau tak mau memang harus paham lah terkait ini, karena ada juga mungkin orang lain kalau kita tulis dengan bentuk yang lain itu akan berbeda maknanya mungkin. Kalau orang yang tahu ya, kalau orang kita mah alkawarisme aja. Tapi orang yang sana itu membacanya akan beda, A dengan topi, I dengan topi apa. Itu untuk ini aja, untuk apa namanya? Menyeragamkan. Kalau misalnya kita itu menulis terus kemudian rujuk, terus kemudian kebetulan itu dibaca orang sana. Itu kira-kira gimana. Jadi memang harus kita sesuaikan dengan aslinya ya. Aslinya teks-teks yang menjadi rujukan kita itu harus kita benar-benar kita perhatikan. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kelas-kelas dokumen ya, jenis-jenis papernya juga ya. Biasanya ditulis di sini kan, kalau letter paper tuh gimana, ada legal paper, ada executive paper, ada A4 paper, A5 paper, ada B5 paper. Ini Anda sedikit banget harus paham. Jadi kalau misalnya kita bikin sebut saja, jadi sebenarnya kalau kegunaannya gimana sangat banyak sekali ya, bisa kita gunakan untuk apapun ini. Karena bentuk A4, A5, kemudian legal paper, executive paper itu memang bisa diatur-atur ya. Jadi saya kira kegunaannya sangat banyak. Kita mungkin undangan atau apa, kalau misalnya kita expert di sini, saya kira akan lebih gampang menyusunnya ya, seperti itu.
Nah, cara memanggilnya gimana ya? Biasanya garing dokumen kelasnya A4 paper berarti menggunakan jenis kelas dokumen itu A4 ya. A4 paper. Jadi nanti print dari tugas akhir kita, print dari jurnal kita dan sebagainya. Ada juga ada kalanya kita akan menggunakan template misalkan yang folio misalkan A5 gitu. Itu ada juga yang jurnal-jurnal yang nanti seperti itu. Nah, ini B4, B5 itu lebih tinggi lagi ya dibandingkan dengan folio. Seperti itu. Folio ya ini ya. B175 sampai 250 ya. Kalau ini, ya ini lebih kecil dari A4 ya. A4 kan 215 kali 297, ini 148 kan lebih kecil ya. A5-nya ini lebih besar. Oh ini apa sih ukurannya? Oh semakin kecil ya, semakin kecil semakin besar ya. A0, A1, A2 gitu ya. Oke. Berarti A5 memang lebih kecil. Oke, itu beberapa terkait dengan kelas dokumen. Nah, ini terkait dengan mengatur-ngatur ya, bodinya berapa, headernya berapa, footernya berapa, marginnya berapa. Nah, biasanya ada aturan-aturan, nanti silakan kalau misalkan Anda tertarik lebih detail lagi, silakan untuk memakai aturan-aturan ini ya, misalkan seperti apa ini. Oke, kemudian untuk setting apa namanya geometri dan spasinya ya, spasi. Jadi apa nih? Ini kayaknya mungkin udah expert ya, ini sebagai pengetahuan kita aja ya. Geometri misalnya verbose, kemudian A4 paper, T marginnya ya. T margin, kemudian B marginnya, kemudian L margin kiri kanannya, atas bawah gitu ya, gitu ya. Terus kemudian ada juga set spasi tulisan dengan bantuan paket set speech ya. Nah, ini juga bisa nanti kita atur-atur juga seperti itu. Tapi untuk expert nih, silakan kalau untuk belajar lebih lanjut. Ini terkait dengan parameter tata letak. Ya, ini tinggi bodinya tanpa header dan footer, kemudian lebar bodinya, text white, kemudian ada kolom setnya ya, lebar ruang antara kolom dengan pada modus kolom jamak dan sebagainya. Ini bisa Anda lihat-lihat lah. Kira-kira parameter tata letak, kalau ngatur-ngatur terkait margin dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin yang sampaikan. Terima kasih.